tahlilnya dulu ya Kak yang dibahas. Ya. Baca dulu gak Kak? Terserah, mau dibaca dulu atau mau langsung disebutkan nggak apa-apa. Ya udah baca dulu aja ya Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Yang permasalahannya tahlil qiraatnya yang pertama ada qabla hamzah wawan di huruin. Ada pembahasan lam terlebih dahulu ya. Siapa Novi? Oh. Ada pembahasan lam terlebih dahulu. Wal mutallaqatu di situ ada. Kemudian islaha di situ juga ada pembahasan hukum lam. Jadi tetap disebutkan wal mutallaqatu yang membaca dengan taulid atau tafkhim lam hanya Warsh. Selain dari Warsh membaca dengan bitarkik atau bitahkik. Silakan. Yang pertama lam maftuhah, ha, qaf sama dan ha ya Kak berarti. Ya. Lam maftuhah sebelumnya berupa huruf shad, ko dan lo yang berbaris fathah atau sebelumnya berupa huruf shad, ko dan lo berbaris sukun atau hurufnya sakin sebelumnya berharokat kasroh seperti lafaz islaha itu. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian itu ada Warsh dibaca taglil lam dan al-baqun bitarqiq lam. Ya. Dan yang kedua ada qabla hamzah wawan yaitu pada lafaz quru'in. Permasalahannya pada Imam Hamzah dan Hisham itu baca bil ibdal thumma idgham dan al-baqun bitah. Terus permasalahan selanjutnya ada tanwin ba'dahu ya yaitu pada lafaz ayyaktumna. Khalaf bi'adamil gunnah dan al-baqun bil gunnah. Yang selanjutnya ada permasalahan maddul munfasil. Warsh wa hamzah bitul, qalun wa duri bil qasr dan bit tawassut, Ibnu Katsir wa as-Susi bil qasr dan al-baqun bit tawassut. Kemudian permasalahan hamzah sakinah fi fa'il Warsh wa as-Susi bil ibdal al-baqi. Selanjutnya ada permasalahan la muta'arif waqfan saat waqaf yaitu di lafaz wal yaumil akhir. Khalaf wa khallad ada dua Warsh bin naql, khalaf wa khallad bisaqat dan bin naql dan al-baqun bitahqiq. Dan selanjutnya ada asakin al-maqsul ada in aradu. Ada mad badal ya. Kalau misalkan mad badalnya mau disambung dengan lam tarif nggak apa-apa. Misalkan Warsh bin naql wa bisala satil badal. Misalkan seperti itu nggak apa-apa. Kalau mau dipisah juga nggak apa-apa. Berarti setelah pembahasan lam tarif tadi yang waqaf, kemudian ada pembahasan mad badal ya.
badal yang Gimana, Rafi? yang mad badalnya di lafaz apa, Kak? Lafaz akhir, A-nya. Wal yaumil akhir, A-nya. Oh, Kalau lam takrifnya kan pada oh, lafaz al-akhir. Nah, kalau mad badalnya iya. pada lafaz akhirnya. Ini seriusan suaranya mengganggu nggak? Suara hujan derasnya ini sama suara petir. Kadang putus-putus doang sih, Kak. Enggak terlalu. Tapi kedengeran, enggak Kak. Tapi kedengeran suara Kakak. Kedengeran ya? Ya udah. Makanya Kak Iha kayak teriak-teriak, nggak kedengeran suaranya. Lanjut, Nafi. Baik, Kak, langsung bacanya ya, Kak. Ya. Yang pertama ada toriqohnya, ada kolun, wajah pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Wan daraja ma'ahu atau bacaan yang semisal? Wan Ibnu Katsir, Ad-Duri, wa Asusi. Ad-Duri wajah pertama dan Asusi. Nah, kalau Asusi itu mempunyai wajah bacaan yang berbeda dengan Ad-Duri. Karena apa? Pada lafaz yu'minna, di situ Asusi juga membaca dengan ibdal, Warash dan Asusi, ya. Jadi nanti Asusi mempunyai wajah bacaan tersendiri setelah kolun yang wajah pertama membaca dengan bil ibdal, ya. Oh iya, Kak. Asusi. Selanjutnya ada Asusi wajah Asusi ya, Kak, berarti. Ya, yang kedua berarti Asusi. Asusi bil ibdal. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Selanjutnya kolun wajah kedua. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Selanjutnya Wandaraja ma'ahu Ad-Duri wajah kedua, Ibnu Dzakwan, Asim, dan Al-Kisai. Al-Kisai nanti berbeda. Al-Kisai karena ada pembahasan hak taknits ya pada lafaz darajah, maka membaca dengan imalah darajah. Itu Al-Kisai. Jadi Al-Kisai tidak mengikuti wajah bacaan Qalun yang bacaan tawasud mat munfasil. Ya, Novi ya. Nanti ada bacaan tersendiri Al-Kisai. Selanjutnya Hisham. Selanjutnya apa? Selanjutnya berarti Al-Kisai ya, Kak? Al-Kisai terlebih dahulu. Silakan. Boleh gak Kak dari sini aja berarti? Boleh, kalau misalkan masih sama bacaannya dengan bacaan atasnya, boleh nggak apa-apa diulangi dari misalkan walirrijali alaihinna darajah. Dari situ saja nggak apa-apa. Oh iya. Walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Itu Al-Kisai. Selanjutnya Hisham. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sampai sini ada yang berbeda nggak bacaannya, teman-teman? Sampai Hisham. Maksudnya, Kak, Hisham kok bacanya begini, atau misalkan, Kak, bukannya seperti ini bacanya. Gitu. Sampai bacaan Hisham? Sama semua ya? Sama Kalau semua nggak ada ya, yang berarti sama semuanya. Idem aja, Kak, semuanya sama Novia, gitu berarti. Ada yang... Hisham bukannya ada itu, Kak, yang... Puru gitu doang ya kayak yang berbeda. Hisham kan membaca dengan bil idgham sumal idgham. Iya, Kak. Nah, di sini di pembahasan yang Hisham dan Hamzah, salah satu quru di sini ya, ada Hisham dan Hamzah membaca lafaz quru, Hamzah yang berada pada akhir kalimat, di sini dibaca dengan bil idgham sumal idgham. Masih ingat di pembahasan yang kemarin, ketika wakaf pada akhir kalimat, wakafnya itu ada yang disukun atau bil idgham sumal idgham ma'sukun. Kemudian ada yang membaca dengan bil raw dan ada yang membaca dengan bil ismam. Masih ingat di pembahasan itu? Oh iya, Kak. Ya, masih ingat ya? Nah, di pada pembahasan yang salah tata quru'in, ya ini, harokat setelahnya itu berupa harokat kasroh, maka Hisham di sini juga ada pembahasan bil idgham sumal idgham ma'sukun, sama seperti yang tadi dibaca sama Novi, salah tata quru. Nah, ketika bacaan yang kedua Hisham berarti bil idgham sumal idgham ma'arraw. Salah tata quru. Ya, ada suara sepertiga, suara yang dikeluarkan pada huruf waw yang belakang, bagian belakang. Aslinya kan kuruwi, ya. Kuruwi, karena sudah diibdalkan, kemudian sudah diidghamkan, maka yang keluar maka menjadi salah sata kuru.
Ya Novia ya, itu untuk apa namanya pengetahuan buat teman-teman. Jadi ketika wakaf pada akhir kalimat seperti itu ada dibagi menjadi 3. Wakafnya itu ma'sukun, kemudian wakaf ma'arraum, ada yang wakaf bil ismam, dan itu juga ada kategorisasinya, atau misalkan harokat apa saja yang bisa masuk dalam kategori raum dan harokat apa saja yang bisa masuk ke kategori ismam dan sebagainya gitu. Itu ya Novia, kalau misalkan mau raumnya dibaca sekalian berarti Hisham juga ada 2 wajah di situ untuk pembahasan yang salah satu huruf. Begitupun Hamzah. Itu kalau misalkan raumnya mau dicantumkan ya. Tadi kan teman-teman nggak ada yang dicantumkan untuk raumnya. Jadi nggak apa-apa Kak kalau nggak dicantumin juga? Ketika nggak dicantumin dalam thoriqatul jamak bukan nggak apa-apa, tapi membacanya memang nanti ketika membaca pada akhir ayat atau akhir kalimat seperti salah satu huruf memang ada bacaan raumnya, karena itu nanti ada pembahasan tersendiri wakaf pada akhir kalimat. Begitu ya. Oh, iya. Cuma kalau misalkan ya seperti nanti kholaf. Kholaf itu di sakin mausul atau lam ta'rifnya aja ada berapa wajah? Ada 4 wajah. Kemudian ada 2 wajah di sakin mausul atau lam ta'rif. Kemudian pada pembahasan pembahasan asakin mausul ada 2 wajah. Nah, berarti kan ada 4 wajah. 4 wajah yang bil iddal sumal idgham ma'sukun berarti ya. Kemudian nanti bil iddal sumal idgham ma'raum juga ada 4 wajah begitu. Banyak ya? Ya nggak apa-apa. Silakan Nafi. Selanjutnya ada kholad wajah pertama. Ya. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sekarang kholat yang wajah kedua, yang bacaan nakal tahqiq ya, nakal pada sakin mausul atau lam ta'rif, kemudian tahqiq pada sakin maksulnya. Iya, Kak. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Selanjutnya, kholaf wajah pertama. Kholaf wajah pertama berarti sakat pada sakin mausul ya, atau lam ta'rif, kemudian di sakin maksulnya tahqiq ya.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولهن أحق بردهن في ذلك إن أراد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Selanjutnya kholaf wajah kedua di sakin mausulnya itu saket dan di sakin mafsulnya juga saket. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Selanjutnya kholaf wajah ketiga disakin mausulnya naql dan disakin mafsulnya tahkik. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Kholaf wajah keempat. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Selanjutnya Warsh
Warash dengan salah satu badal. Oh, ya. Warash wajah pertama. Wal-mutallaqatu yatarabbasna Lamnya di situ ada bacaan taglib, hukum lam untuk warash. Iya, Kak. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Warash wajah kedua. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Wajah ketiga. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Ya, terima kasih Novi. Jadi itu urutannya ya, yang pertama kali kolun, kemudian as-susi, kemudian kolun yang tawasud, kemudian al-kisai, kemudian bacaan Hisham, kholat yang wajah pertama kedua, kemudian kholaf yang sampai 4 wajah, baru kemudian warash bisalah satil wajah. Gitu. Cukup dari Kak Iha Ibu? Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas nggak, Mbak? Jelas. Jelas. Baik, alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kak Iha dan juga seluruh mahasiswa IAT 5C ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan praktek. Kalau waras tadi taklid lam, hafal enggak dalilnya? Dalilnya hafal enggak? Wa ghalladha warshun fathala min disadiha awitto awiddo qablu tanazzula idza sukinat aw futihat kasalatihim wa matla'i aidan thumma dhalla wa yusala. Nah, ingat-ingat itu ya, dihafal. Termasuk yang sudah kita pelajari kemarin. Hak taknis ya. Tadi walir rijali alaihinna darajah. Al-Kisai membaca bi imalatiha it-ta'nits indal waqfi. Dalilnya wa fiha it-ta'nitsil wuqufa wa qablaha mumalul kisai ghairu ashrin liya'dila wa yajma'uha haqqun dighatun asin khadha. Ya itu ya, wa akharu ba'dal ya yaskunu mayyana. Nah, ini kan kalau sebelum salah satu dan fajisat Zainabun lidzautin syamsin. Nah, itu kan walil rijali alaihinna darajah. Ada kan fajisat, ada jimnya. Oke, itu dihafalin. Tolong supaya meningkat pengetahuan Anda ya. Dihafalin tuh bait-bait ya. Nah, ini mau nambah materi Kak Iha, minta bantu di-share lanjutannya, apa lanjutannya? Baik Bu, sebentar Bu. Wakaf Imam Hamzah yang bagian ketiga Bu, yang ada 10 huruf zaidah. Sebentar Bu. Oh, ada 10 huruf zaidah. Yang salah satu tadi apa ya? Salah satu kuru itu hamzah waw atau ya zaidah ya, waw atau ya zaidah. Baik, kita akan lanjutkan ke bab waqaf Imam Hamzah bagian 3. Ini membahas tentang hukum hamzah mutawassithah. Hamzah mutawassithah ya, disebabkan masuknya salah satu huruf zaidah yang terletak di awal kata ya. Ini dalilnya. Wa ma fihi yulfa wasitan bizawaidi dakhalna alaihi fihi wajhani u'mila kama ha wa ya wal lami wal ba wa nahwiha dan lain sebagainya. Jadi Imam Syatibi tidak menyebutkan huruf-huruf zaidah yang menjadi apa? Yang masuk ke awal lafal, masuk awal kata, sehingga menjadikan huruf zaidah yang posisinya ada di awal kata. Hamzah ya, hamzah. Maksudnya hamzahnya hamzah kotok itu akhirnya menjadi hamzah mutawassithah. Itu ada 10. Dan walamati ta'rifin liman qad ta'ammala. Huruf-huruf zaidah ya. Nau ahrufuz zawaid ya. Nau ahrufuz zawaid alladhi yadkhulu fi hamzah ya, fi hamzatil qat'i, sehingga huruf hamzahnya itu menjadi mutawassithah. Yang pertama adalah ha'ut tanbih. Ha'ut tanbih seperti ha antum. Asalnya kan antum. Haula kan ulai ya.
Ini ada kemasukan hak tambih sehingga posisi hamzah kotoknya, huruf hamzahnya ada di mutawassito. Ya. Ha antum. Ha antum. Contoh haulai. Ha antum. Yang kedua ya nida. Ya nida. Yang kedua ya nida. Contohnya ya Adam. Ya Adam. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Kemudian lam. Al-lam la antum. La antum. Kemudian yang keempat al-wawu. Contohnya wa antum. Kemudian yang kelima al-hamzah. Contohnya aslamtum. Antum. Yang keenam asin. Contohnya sa'asrif. Sa'urikum. Yang keempat al-kaf. Contohnya ka'annahum. Nomor 8 al-fa. Fa'atuhunna. Fa'atuhunna. Atau faka'ayin. Faka'ayin. Kemudian yang ke-8 alfa ya tadi sudah. Kemudian alba. Bi'ayyikum. Atau bi'ayati. Jadi kita wakafkan di situ. Bi'akharin. Nah, dan yang ke-10 adalah lam ta'rif. Yang sudah kita pelajari pada awal dulu ya. Pada bab an-naql. Naqlul hamzah ila harfis sakin ma qablaha. Itu di sana sudah disebut-sebut ya. Nah, ini di sini dijelaskan kembali karena ada lam ta'rif ya. Karena ada lam ta'rif sehingga posisi hamzah itu menjadi hamzah mutawassithah. Menjadi hamzah mutawassithah. Al-akhirah al-ula. Ya, contohnya. Nah, sekarang yang mulai nomor 1 sampai nomor 8. Ya, ada beberapa huruf-huruf ya, huruf-huruf zaidah tadi. Itu ketika waqaf Imam Hamzah membaca 2 wajah bacaan. Bitahqiq dan bitashil. Bitahqiq dan bitashil. Jadi kalau mau berhenti ya Adam, ya Adam, ya Adam. Oke. Kemudian wa antum dan wa antum. Aslamtum, aslamtum dan aslamtum. Antum dan antum. Sa'asrif sama sa'asrif. Sa'uhannahum. Fa'atuhun. Fa'atuhun. Itu ya. Kemudian yang ke-9 itu bi'ayyikum, contohnya bi'akhodin dan bi'ayatihi. Ketika waqaf membaca tahqiq dan ibdal. Tahqiq dan ibdal. Ya, bi'ayyikum dan bi'ayyikum. Bi'ayati, bi'ayati, bi'akhodin dan bi'akhodin. Ya, bi'akhodin dan bi'akhodin. Ini perlu menjadi catatan. Ketika sebelum huruf hamzah itu berupa harokat kasroh, maka ketika waqaf selain bitahqiq juga membaca bil ibdal. Bitahqiq dan bil ibdal. Nah, ya bitahqiq dan bil ibdal. Tapi kalau sebelum hamzah berupa harokat fathah, maka yang menjadi catatan itu bitahqiq dan bitashil. Sekiranya lamnya ini harokatnya kasroh gimana? Misalnya waqaddimu li anfusikum. Nah, ini kan lamnya harokatnya kasroh, bukan lamnya berharokat fathah. Itu huruf zaidah kan? Anfusikum hamzahnya menjadi hamzah
mutaqarrifa mutawassithah bidukhuli ahrufiz zawaid. Nah, bidukhuli ahrufiz zawaid. Sehingga akan kemudian menjadi li anfusikum, maka ketika waqaf adalah bitahqiq dan bil ibdal. Bitahqiq dan bil idkhal. Bitahqiq dan bil ibdal. Nah, kemudian yang lam ta'rif ketika waqaf ya wal ardi dan wal ard, ya. Itu dua-duanya, baik kholaf maupun khallad. Walaupun toh ketika wasal kedua imam ini, kedua perawi ini berbeda. Kalau kholaf bisaktah saja, bisakti saja, sedangkan khallad bitahqiq dan bisakti. Maka ketika waqaf baik kholaf maupun khallad membaca dengan bin naqal dan bisakat. Nah ini ya, ini menjadi catatan, menjadi catat buat Anda ini termasuk pada pembahasan sebelumnya ketika dua huruf ini ketika harokat sebelum huruf hamzah itu harokatnya kasroh. Waktu kita bahas membahas bab dua hamzah dan dalam dua kalimat ya, dua hamzah dalam dua kalimat. Misalnya auliya'u ulaika, auliya'u ulaika. Kemudian mayyasha'u ila, yasha'u ila kan? Ada dua aja, yasha'u ila dan yasha'u ila siratim mustaqim. Yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Ini nih ya, ini Anda untuk mencermati saja, mencermati kalau sebelumnya hamzah itu berupa harokat kasroh, maka tahqiq dan bil ibdal. Tapi kalau fathah, sebelumnya hamzah itu fathah, maka tahqiq bitma'at tashil. Ya, huruf-huruf zaidah. Tolong dihafalin itu. Wa ma fi yulfa wasitan bizawaidi dakhalna alaihi fihi wajhani u'mila kamaha wa ya wal lami wal ba wa nahwiha wala ma di ta'rifin liman qad ta'ammala. Tolong hafal belum itu? 10 huruf. 10 huruf. Sudah hafal belum? Itu Mbak. Gimana? Sudah jelas belum ini? Yang 10 huruf zaidah yang masuk ke dalam kalimat sehingga posisi huruf hamzah ini menjadi hamzah mutawassithah. Hamzah posisinya di tengah ya, di tengah kata yang pada mulanya adalah hamzahnya berada di awal kata, tetapi setelah kemasukan huruf zaidah menjadi hamzah mutawassithah. Dah, ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Ibu Kak Iha izin bertanya Ibu. Silahkan. Ya, untuk yang tadi yang huruf lam seperti lafadz li anfusikum begitu Bu. Meskipun ziyadahnya di sini tidak disebutkan, ini kan yang di kasroh yang sebelumnya berupa harokat kasroh kan hanya ba ini Bu ya, ba harfu jar. Nah, tadi yang li anfusikum berarti tetap dibaca tahqiq ibdal Bu ya? Iya, iya. Yang ada di sini. Ini mungkin lihat di baris sebelumnya, halaman sesudahnya kali, li Allah, li Allah ya. Itu mungkin di halaman sesudahnya itu ada keterangannya. Barangkali di halaman sesudahnya. Oh ya, ada setelah Bu. ini. Setelah ini. Ada kan? Ya. Ya, setelah ini makanya saya jelaskan sekaligus aja, sekalian biar nanti nggak muncul pertanyaan kembali. Karena di situ kan hanya lamnya berharokat fathah kan, la antum, terus enggak banyak ya, bahkan justru banyak yang harokatnya kasroh.
li anfusikum, kalau li'annana, ya li'annana sama aja. Li'annana, ya. Nah itu hamzah maftuhah wa qabla harfun maksurun. Nah itu bi ayyikum, li abawai, li alla. Ini dibaca dengan ibdal itu hanya ketika diwakafkan saja. Ketika wakaf pada kalimat itu. Kalau diwasolkan nggak jadi masalah. Jadi membaca tahqiq. Ya misalnya biayyikum, li abawai, li alla, li yalla. Jadi ada dua wajah bacaan ketika wakaf. Mustathnayat ini ya, termasuk bagian dari mustathnayat min babi waqfi hamzah arfa hamzin. Ini berarti hanya khusus yang memiliki wajah bacaan berbeda hanyalah Imam Hamzah. Hisham nggak ikut. Ya, Hisham nggak ikut. Mulai dari hamzah mutaharrikah wa qabla mutaharrik yang 9 macam kemarin itu hanya berlaku untuk Imam Hamzah saja. Sedangkan yang sebelumnya kembali lagi itu hanya berlaku ketika posisi huruf hamzahnya berada di mutatorrifah atau fi akhiril kalimah. Itu baru berlaku bacaan bacaan Hisham sama seperti bacaannya Imam Hamzah ketika waqaf, ya, ketika waqaf. Dan kalau di bait sini yang termasuk mustathnayat ini hanya mengingatkan sebetulnya supaya para pengkaji nggak salah, karena di bagian awal tadi di huruf-huruf zaidah itu ada hak, ya, ada hak tambih. Ini yang di nomor 2 itu lafal ha yaitu lafal ha muqra'u kitabiyah fayaqulu ya laitani, itu ya. Wa amma man uta kitabahu bishimalihi fayaqulu wa amma man uta kitabahu biyaminihi fayaqulu ha muqra'u kitabiyah fayaqulu ha muqra'u kitabiyah. Nah, ketika wakaf pada ha ya, ha surat Al-Haqqah ayat 19, ini haknya ini nggak dibaca tasil. Kenapa kok nggak dibaca tasil? Nggak dibaca tasil disebabkan karena haknya itu adalah bukan hak tambih, bukan hak ziyadah, tapi hak min biniyatil kalimat. Hak min biniyatil kalimat. Maksudnya biniyatil kalimat hak yang menjadi bagian daripada kalimat itu, yaitu kalimat ha ya, ha Maka ini dihukumi sama seperti hamzah mutatorrifah, hamzah mutawassithah, hamzah mutaharrikah wa qablaha alif. Ya, hamzah mutaharrikah wa qablaha alif. Hamzah mutaharrikah wa qablaha alif dan posisinya mutawassithah. Kita buka di bagian yang pertama. Waqaf Imam Hamzah dan Hisham bagian pertama. Hamzah mutaharrikah wa qablaha alif. Nah, kembali ke sana. Kalau kita wakafkan ke situ, berarti ketika wakaf Imam Hamzah membaca bitashil ma'atul dan bitashil ma'al qasr. Bitashil ma'atul dan bitashil ma'al qasr. Tashil serta tol dan tashil serta qasr. Fayaqulu hahum dan fayaqulu hahum. Nah, itu ya. Sama seperti, nah ini yang nomor 3 ya. Nomor 3 di bagian pertama, nomor 3. Sama seperti hukumnya al-malaika. Malaika. Terus wa yastahyuna nisakum. Nidaha
sama hukumnya itu. Jadi tidak dimasukkan ke haknya tadi, haknya hak huruf tanbih yang menjadi ziyadah. Nah, udah jelas? Udah jelas ya? Masih ada ini yang nomor 3. Nomor 3, lafal khusus wa'mur fa'tina alladzi tumin ya salihu tina liqa anati ilal hudatina. Ini kalau waqaf Imam Hamzah membaca tahqiq dan ibdal. Wa'mur. Kalau wa'mur kan sama hamzahnya sakinah wa qablaha mutaharrik. Tapi ini wawunya bukan wawu dalam satu kata. Dalam satu kata wawunya itu kan wawu ataf ya. Rufa'nya juga alladzi tumin. Nah, ini hamzahnya dari amarah wa'mur. Ini sehingga dimasukkan dalam kategori mustathnayat. Masuk ke mustathnayat. Seandainya kita membaca waqaf pada lafal tersebut, maka cara membacanya adalah bitahqiq dan bil ibdal. Wa'mur dan wa'mur. Fa'tina. Alladzi tumin dan alladzi tumin. Ya salihu tina dan ya salihu tina. Liqa anat dan liqa anat dan liqa anat nat ilal hudatina. Itu ya. Cuman kita kalau wakaf di situ jarang kita mewakafkan kalimat pada mewakafkan lafal tersebut ke situ. Ini kalau ini kasus-kasus sekiranya Anda menemukan kalimat dan Anda wakafkan pada lafal-lafal tersebut. Ini ya, ini masuk mustasnayat. Udah jelas belum? Jelas ya, udah. Memang agak banyak masalah untuk bab waqaf Imam Hamzah ya, pada huruf hamzah khususnya. Kalau mau ada bukunya, satu buku khusus untuk bab waqaf Imam Hamzah saja. Itu pada huruf hamzah. Hamzah itu jangan Hamzah itu memiliki peran yang sangat penting itu yang bisa menjadikan lafal tersebut menjadi huruf mad ya. Lafal tersebut mau dibaca pendek, mau dibaca panjang. Panjangnya juga berbeda-beda, beragam. Bisa dibaca dengan ibdal, bisa baca tashil, bisa dihadzaf. Kita lihat saja di kaidah usuliyah. Ya, mulai dari al-mad wal qasr, mulai dari itu, kemudian hamzah fi kalimatin, hal hamzatan fi kalimatin, hamzatan fi kalimataini yang muttafiqan fil harakah dan mukhtalifan fil harakah, kemudian hamzah mufrad, apalagi hamzah mufrad, dan berikutnya ada as-sakin naf harakatil hamzah ila sakin qablaha, itu juga ada hamzah juga. Syai'in karena ada hamzah juga ya, lain huruf lain yang disebabkan karena ada hamzah sehingga dibaca seperti itu, ada saktahnya. Kemudian yang berikutnya adalah hamzah ya, hamzah waqful hamzah alal hamzi ya, bab waqaf Imam Hamzah wa Hisham alal hamzi. Nah, ini teliti aja ini, teliti. Huruf hamzah ini ya punya peranan yang sangat penting sekali. Udah jelas? Ya, silakan Kak Iha kalau udah nggak ada yang tanya. Kalau sudah nggak ada yang tanya, dikasih PR aja lah.
Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Perihal yang wakaf Imam Hamzah bagian ketiga sekaligus mustafnayat tadi. Kak, aku izin nanya, Kak. Ya, silakan Jali. Yang nomor 3 itu lafaz maksus. Yang ini pas banget, wa'mur, fa'tina. Ini kalimat itu aja atau ada lagi? Monggo Ibu. Iya, ditemukan hanya itu saja. Ditemukan dalam buku, dalam kitab, itu saja. Itu saja ya. Ya solihutina, ya solihutina. Di antaranya ya. Kalau enggak ya di antaranya. Nanti kalau ketemu, ini jadi jangan hanya berpatokan 1-2 buku saja. Anda coba melihat Al-Budur Zahirah. Al-Budur Zahirah, di sana ada yang mushaf Al-Quran, kemudian di pinggirnya ada keterangan. Sehingga kita tambah pengalaman, pengetahuan kita terkait dengan lafal-lafal ya, huruf-huruf, lafal-lafal dan huruf-huruf ketika kita membaca kalimat di situ. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kak, saya mau tanya. Yang lafaz ini yang tadi tuh kemarin PR-nya huru. Huru itu ada hukum mad mutasil Kak atau nggak ada? Pada lafaz salah satu kuru. Nggih, Ibu. Pripun Ibu? Di situ berarti tetap ada pembahasan mad mutasil. Untuk selain Hamzah dan Hisham, berarti tetap membaca ibdal sumal idgham. Salah satu kuru. Selainnya masih ada. Begitu Nisa ya? Iya Kak. Terima kasih. Ya, untuk PR-nya yang untuk minggu depan bisa dilihat at-tamrin yang setelah pembahasan yang tadi. Ini surah Al-Baqarah ayat 223 berarti ini ya. Surah Al-Baqarah 223. Di sini ada lafat li anfusikum. Nah, ini sama dengan mustatnayat yang tadi. Kalau yang tadi dibahas sama Ibu, yang masuk di 10 lafat atau 10 huruf zaidah itu kan lamnya berharokat fathah. Kemudian di sini li anfusikum, lamnya berharokat kasroh tapi tetap dibaca dengan ibdal mengikuti kaidah yang mustatnayat tadi, ya. Bisa jadi nanti bisa tetap dimasukkan. Kak Iha sambung tadi yang pertanyaan Anissa yang tentang apa namanya? Apa pembahasan tadi nih? Mat mutasil ya? Mat mutasil. Mat mutasil pada salah satu kuru itu tetap ada pembahasan mat mutasil. Mat mutasil kan Al-Bakun membaca dengan bitawasud, kemudian kemudian Warash dan Hamzah membaca dengan betul, ya kan ya? Selainnya membaca dengan tawasud. Berarti selain dari Warash dan Hamzah, semuanya membaca dengan tawasud seperti bacaan biasa. Salah satu kuru. Membaca dengan tawasud mat mutasilnya. Kemudian ketika bacaan Hisham dan Hamzah, karena memang Hisham dan Hamzah mempunyai wajah bacaan bil ibdal sumal idgham, maka khusus pada lafaz itu untuk Hisham dan Hamzah membacanya tidak dengan bacaan mat mutasilnya, tapi bacaannya lebih terfokus kepada bacaan yang hamzahnya, hamzah ibdal sumal idgham. Jadi pas waktu Hisham dan pas pada waktu Hamzah, maka tidak ada bacaan mat mutasilnya. Bacaan mat mutasil ada ketika ada hamzah berada dalam satu kalimat, begitu kan? Nah, ketika Hisham dan Hamzah, hamzahnya itu sudah diibdalkan menjadi waw, ya.
hamzahnya yang kuru'in itu sudah diibdalkan menjadi waw, jadinya sudah tidak ada hamzah dalam satu kalimat. Yang ada hanya huruf waw yang pertama dan huruf yaw yang kedua yang nantinya akan diidghamkan. Oleh karenanya ketika Hisham dan Hamzah membaca lafadz salasata quru, membacanya dengan bil ibdal summal idgham. Begitu. Bisa difahami ya? Oh, berarti Kak kalau apa namanya? Untuk Waras. Hisham sama Hamzah itu misalkan kita di thoriqohnya ada mat mutasil juga. Berarti Sambung Hisham aja, sama Hamzah permaksimalkan ya. nggak ada mat mutasilnya di strip gitu Kak, nggak baca ya? Ya, atau misalkan untuk mempermudah, misalkan teman-teman mau membaca ada mat mutasilnya di thoriqatul jamaknya. Misalkan mat mutasil permasalahan yang kedua, kemudian hamzah permasalahan yang ketiga misalkan ya. Nanti untuk yang khusus Hisham atau Hamzah, nanti permasalahan kedua dan ketiga disambung aja. Jadi langsung bil ibdal summal idgham. Karena di situ sudah ada perubahan mughayyar hamzahnya, yang aslinya hamzah berubah menjadi waw karena diibdalkan. Ya. Jadi sudah tidak ada hamzah pada kalimat quru, yang ada hanya waw yang bertasydid. Begitu. Untuk Hisham dan Hamzah. Kalau selainnya masih tetap ada bacaan mat mutasil untuk selain Hisham dan Hamzah. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Ini untuk PR-nya minggu depan juga. Kalau misalkan cukup dan tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan. Cukup? Cukup, insyaallah. Cukup, insyaallah. Semoga teman-teman bisa memahami materi secara keseluruhan. Karena kita materi di semester 4. Oh, semester 4 apa 5 ini? 5 ya? 5. Oh, 5. Semester 5. Materi kita di semester 5 ini tinggal satu pertemuan untuk materinya. Materi Waqaf Imam Hamzah dan Hisham pada bagian keempat. Nanti lanjutannya yang mustasnayat tadi. Yang nanti ada pembahasan tentang raum dan ismam lebih lanjut lagi bagaimana. Begitu. Nah, tinggal itu, pertemuan tinggal satu itu aja. Materi. Tapi selebihnya kalau misalkan nanti masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya kita fungsikan untuk tatbik, tamrin. Emang apa? Tatbik ataupun tamrin tentang ayat-ayat ataupun materi yang mungkin sekiranya teman-teman mulai dari awal pembahasan, yakni mulai dari mim jamak sampai waqaf Imam Hamzah dan Hisham masih ada muskil atau masih ada yang perlu didiskusikan kembali, nanti kita diskusikan. Benar kata Ibu, kalau misalkan kita mau mencari perspektif lain dari ilmu qiraat, kita nggak bisa membaca hanya satu buku aja. Misalkan kita hanya berpacu pada bukunya Ibu, misalkan bukunya Ibu gitu. Nanti ketika teman-teman membaca dengan buku lain, nanti pasti ada versi lain yang nantinya itu bisa kita diskusikan gitu. Jadi memang harus banyak baca-baca referensi dari buku yang lain. Termasuk contohnya misalkan teman-teman membuat makalah nih, makalah dalam perkuliahan. Nggak mungkin kan kita referensinya tuh cuma satu, nggak mungkin. Nanti referensi satu, ketika buku lain mengatakan seperti ini, lah gimana dengan buku ini gitu, harus dipertanggungjawabkan. Jadi memang harus banyak-banyak baca referensi tentang ilmu qiraat. Itu yang bukan Mambaul Barakat, apa yang kemarin Kak Iha sampaikan di grup itu? Apa ini bukunya? Takribul Ma'ani, itu juga salah satu yang biasanya buat bacaan Kak Iha, Takribul Ma'ani. Kemudian Al-Wafi, kemudian Buduruz Zahiro tadi yang sempat Ibu jelaskan juga. Dan banyak buku-buku lain yang tentang ilmu qiraat yang Masya Allah tapi dalam bahasa Arab juga gitu. Jadi harus kalau misalkan masih belum paham tentang teksnya, setidaknya dibaca dulu, dilihat dulu, oh ternyata kitab kalau bahasa Arab itu susah. Nah, berawal dari situ, gimana caranya saya bisa memahami kitab yang dalam bahasa Arab? Ya tentunya pasti belajar tentang ilmu alatnya, begitu. Ya, mungkin cukup sekian dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Sebentar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.